kegiatan atau program yang dibiayai melalui KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha, sebesar 60,93 triliun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Menko, tadi kami melaporkan tentang progres tahap awal yang meliputi pembangunan infrastruktur prasarana untuk bisa dimanfaatkan oleh ASN dan masyarakat lainnya 2025 sampai 2028 tadi. Jadi kami melaporkan pada saat tahap awal 2022 sampai 2024 APBN telah menginvestasikan 89 triliun untuk jalan tol, 47 tower hunian, air minum, sanitasi, embung, kolam retensi, perkantoran, kemudian kantor sekretariat, dan sarana peribadatan seperti masjid dan basilika dan gereja yang kesemuanya dikerjakan oleh Kementerian PU sebelumnya. Kami hanya melaporkan progresnya. Di samping itu ada juga investasi swasta yang sudah di groundbreaking sampai September yang lalu sebesar 58,41 triliun. Ini progresnya sekarang ada beberapa yang sudah jalan, ada yang sudah selesai, ada yang sedang dalam persiapan desain. Kemudian yang tahap kedua, ini yang paling penting, beliau mempunyai target bahwa pada tahun 2028 sudah ditargetkan menjadi ibu kota politik. Oke? Sehingga kami ditugasi untuk menyelesaikan ekosistem yudikatif, jadi kantor-kantor dan huniannya, juga ekosistem legislatif, jadi kantor-kantor dan huniannya. Untuk yudikatif dan legislatif, dulu sudah pernah ada desain dari Kementerian PUPR, basic desainnya, beliau minta direview lagi. Kemudian kami nanti dengan Kementerian PU bersama IKN akan membentuk tim desain yang nanti bisa diarahkan oleh Bapak Presiden tentang kedepannya. Untuk itu, dalam menyelesaikan menyelesaikan program dari 25 sampai 2025 sampai 2029 dibutuhkan APBN 48,8 triliun. Okay? Untuk tadi pertama untuk menyelesaikan kompleks legislatif, yudikatif dan ekosistem pendukungnya serta membuka akses menuju IKN kawasan WP2 karena kita tadi kan WP1 ini ke WP2. Termasuk juga dalam 48 tahun 48,8 triliun ini adalah untuk memelihara, untuk mengelola prasarana dan sarana yang sudah diselesaikan pada tahap awal tadi. Jadi dari Kementerian PU dan Kementerian Perumahan sekarang menyerahkan pada IKN untuk kami kelola dan kami pelihara. Itu dari APBN. 48,8 triliun tadi Bapak Presiden sudah setuju untuk dialokasikan di OIKN untuk menyelesaikan tadi. Di samping itu ada juga program kami dengan kegiatan atau program yang dibiayai melalui KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha, sebesar 60,93 triliun yang sudah kami proses sampai dengan feasibility study-nya, yaitu untuk 97 tower apartemen dan 129 rumah tapak lagi. Kemudian juga untuk 6 proyek KPBU lagi untuk pembangunan jalan dan multi utility tunnel sepanjang 138,6 km di kawasan KIPP itu. Ya, selama ini yang dikerjakan kan baru sebagian, ini akan kami lanjutkan yang baru dengan KPBU. Oke. Kemudian juga satu KPBU lagi untuk pembangkit listrik tenaga surya, yang sekarang sudah ada 50 MW yang kemarin sudah diresmikan oleh Bapak Presiden. Kemudian juga kami laporkan groundbreaking yang ke-9, ini kami mohon tadi kami laporkan pada Bapak Presiden untuk kegiatan pembangunan hotel, hunian, retail, dan perkantoran sebesar 6,49 triliun. Dari tadi ada swasta murni, investasi murni, direct investment, KPBU, APBN. Inilah kerjasama yang disampaikan oleh Pak Menko tadi.
Selain itu, Bapak Ibu sekalian, kami juga mendapat masukan dari Pak Menteri Perumahan untuk bisa mengoptimalkan swasta yang sudah melakukan groundbreaking tadi, ya, baik dari 1 sampai 8 maupun nanti yang ke-9 agar juga tidak hanya sekedar groundbreaking, tapi ditindaklanjuti dengan kegiatan pembangunannya. Tadi targetnya satu tadi, bahwa tahun 2028 agar bisa ditetapkan IKN ini sebagai ibu kota politik Republik Indonesia. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.